Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang materi kapasitor. Kapasitor merupakan alat yang berfungsi menyimpan muatan dalam bentuk energi listrik untuk sementara waktu. Jadi kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik ya, yang nanti akan dijadikan dalam bentuk energi listrik dan bekerjanya sementara waktu. Nah, contoh kapasitor adalah cara aslinya seperti ini. Kalau disimbolkan dalam rangkaian, maka simbol kapasitor adalah dua garis lurus paralel, gitu ya. Jadi ini panjangnya sama ya. Bedain kalau nanti baterai. Kalau baterai satu kecil, panjangnya satu panjang. Kapasitor itu banyak digunakan pada alat elektronik, misalnya pada power bank, HP, motor, mobil, dan lain-lain. Nah, berikut adalah komponen atau isi dalam kapasitor. Di sini ada positif dan kutub negatif dari sebuah kapasitor. Kemudian di dalam kapasitor itu terdapat lempeng logam, di mana lempeng logamnya ini akan diselipkan oleh bahan dielektrik atau bahan isolator. Kemudian dia dilapisi oleh aluminium, di mana aluminiumnya ini dilapisi lagi kembali oleh plastik agar tidak tersetrum ketika digunakan. Kapasitor tadi itu kan berfungsi sebagai tempat penyimpanan muatan listrik. Itu artinya kapasitor ini mempunyai suatu kapasitas. Kita ibaratkan adalah kapasitor itu sebagai ember, di mana ember itu digunakan untuk menampung muatan listrik seperti itu ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari kapasitor itu. Tadi kan kapasitor terdiri dari dua plat logam dengan luas penampang A masing-masing sama. Kemudian di antara dua keping ini terdapat jarak antar plat D, di mana jarak ini dia bisa kosong atau bisa diisi oleh bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu nama lainnya dari bahan isolator ya. Nah, untuk kapasitas kapasitor saat dia tidak terisi bahan dielektrik, kalian dapat tuliskan persamaannya adalah C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Itu artinya semakin besar luas penampang, maka kapasitansinya makin besar. Tapi berbanding terbalik sama jarak antar platnya. Jarak antar platnya besar, maka kapasitasnya akan semakin kecil seperti itu. Sekarang kalau misalnya di antara dua plat ini diisi oleh bahan dielektrik atau bahan isolator, maka nanti akan digambarkan seperti ini, di mana warna kuning ini adalah bahan dielektriknya. Nah, otomatis ketika kita menyelipkan bahan dielektrik, kita akan mendapatkan kapasitas yang lebih besar lagi, yang dimana persamaan itu ditulis kapasitas dielektrik itu sama dengan K dikali C. C-nya ini adalah kapasitas kapasitor saat di tengahnya itu tidak diselipkan bahan. Nah, K ini itu adalah konstanta atau permitivitas dielektrik dari suatu zat. Kalau C itu adalah nilai kapasitas kapasitor, satuannya dalam farad. E0 itu adalah permitivitas listrik udara atau ruang hampa. A itu adalah luas bidang keping, satuannya dalam meter persegi. D adalah jarak antar kedua keping. Seperti itu. Jadi kalau dianalogikan lagi, bahan dielektrik itu ibaratkan seperti kita punya kapasitor sebagai embernya, kemudian kita taruh lagi di dalam ember itu adalah ember kecil. Nah, seperti itulah analogi dari bahan dielektrik ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, sebuah kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas sebesar C. Jika kapasitor disisipi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik sebesar 2, tentukan kapasitasnya yang baru. Kita langsung jawab aja dulu yang pertama. Di sini kan ada kapasitas awalnya sebesar C, kemudian K-nya itu sebesar 2. Maka kita langsung masukkan aja ke persamaannya. CD sama dengan KC, di mana K-nya ini tinggal diganti dengan 2 dikali C. Ketemu. Maka kesimpulannya adalah ketika diberi bahan dielektrik dengan konstanta dielektriknya 2, artinya kapasitas dari kapasitor itu akan bertambah sebesar 2 kali lipat dari semula. Untuk
Nomor 2, kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas C. Jadi ini mula-mula kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas C jika luas keping dijadikan 2 kalinya dan jarak antar keping dijadikan 1/4 kali semula, kapasitasnya akan menjadi. Nah, dari sini kita bisa tulis dulu yang diketahui. Diketahui ada C1. Ini berarti ada 2 kondisi ya. C1-nya adalah C. Terus diketahui juga luas kepingnya dijadikan 2 kali semula atau 2 kalinya. Berarti A2 sama dengan 2 kali A1. Tapi jarak antar keping ini kita perkecil atau dijadikan 1/4 kali semula. Kapasitasnya akan menjadi, berarti yang ditanya adalah C2 ketika luas dan jarak antar platnya diubah. Di sini kita bisa jawab, kita ingat lagi bahwa nilai kapasitansi kapasitor itu adalah C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Dari rumus ini kita bisa tahu bahwa kapasitansi kapasitor itu berbanding lurus dengan A, namun berbanding terbalik dengan D. Maka kita bisa tuliskan atau kita bisa bandingkan nilainya itu adalah C1 per C2 sama dengan A1 per A2, karena C berbanding lurus dengan A. Kemudian untuk D nya dia berbanding terbalik, maka dituliskan kali D2 per D1. Tinggal kita ganti aja nilai A2 dan D2 nya dari rumus ini. Maka A1 per 2A1 dari yang diketahui dikali dengan D2 nya adalah 1/4 D1 dibagi D1. Nah, ini ada satu variabel yang sama, A1 D1 D1, boleh kita coret. Nah, maka kita dapatkan C per C2 sama dengan setengah dikali 1/4. Setengah dikali 1/4 itu sama dengan 1/8. Terus habis itu ini kita kali silang aja, berarti C2 nya diketemu nilainya adalah 8C. Seperti itu. Untuk latihan soalnya, silakan kalian coba sendiri, tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.